Ada yang udah dapat uang kertas baru rupiah? Kalau yang belum dapat, coba deh cek berita dan lini masa media sosial. Lagi rame dibahas tuh. Katanya ada bagian di uang kertasnya yang angka 30 di belakangnya hilang. Jadi yang harusnya 50.000 jadi cuma 50 aja gitu. Sekilas asik ya, rupiah udah keren kayak USD, Euro, atau pound sterling. Kapan lagi beli bakso cuma 15 rupiah atau nonton premier di bioskop cuma 100 rupiah. Menggelindingnya 3 angka 0 di belakang mengingatkan kembali rencana pemerintah di tahun 2020 tentang redenominasi. FYI, redenominasi ini adalah program prioritas dari Kementerian Keuangan di tahun 2020 sampai dengan 2024. Sejak awal dicanangkan, program ini mengalami berbagai penolakan. Pada akhirnya ditunda karena pemerintah punya masalah yang lebih urgent, yaitu pandemi COVID-19. Nah sekarang dengan permasalahan COVID udah relatif bisa teratasi, rencana redenominasi ini kembali bergaung. Apa emang masih masuk dalam rencana? Lalu gimana kita menyikapi rencana redenominasi ini? Kenapa sih harus ngilangin 3 0 di belakang? Apa dampak positif negatifnya nih buat kita? Nah, nonton terus videonya ya, gue akan bahas panjang kali lebar. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Di sini, Slave Berdasi akan menawarkan berbagai pil pahit. Berbagai cerita berdasarkan kejujuran pada realita yang pahit, lugas, dan apa adanya. Seperti layaknya pil pahit, menerima dan menelannya sudah pasti sulit. Tapi dengan itulah, kita bisa jadi lebih baik. Subscribe biar gak ketinggalan, like dan komen kalau suka sama videonya. Jadi redenominasi itu adalah penyederhanaan bilangan mata uang jadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Yang kayak kita tahu rupiah itu nolnya kan banyak ya dibandingkan sama mata uang negara lain. Makanya bilangannya diubah dengan menghilangkan 3 0 di belakang. Jadi 1.000 rupiah akan jadi 1 rupiah, 10.000 rupiah akan jadi 10 rupiah dan seterusnya. Tapi perubahan ini nggak merubah nilainya. Kalau sekarang bala-bala harga Rp2.000 dapat 1, maka nanti beli bala-bala ya Rp2 aja. Jadi sama aja. Mata uang merupakan salah satu tools yang paling baik untuk melihat refleksi perekonomian negara sepanjang sejarahnya. Semakin kecil nilai mata uang negara itu, semakin banyak nolnya terhadap USD, menunjukkan track record inflasi yang tinggi yang mengakibatkan turunnya daya beli dari waktu ke waktu. Apakah itu disebabkan hyperinflation atau rata-rata inflasi tahunan tinggi berkepanjangan yang menggerus daya beli setiap tahunnya? Contoh aja, pas dulu gue lagi ngobrol sama kenalan gue orang Zimbabwe, dia shock berat tuh pas gue cerita kalau 1 USD itu Rp14.000. Dia kira ekonomi kita lagi kolaps karena rupiah kita kecil banget dibandingkan USD. Ini orang Zimbabwe loh di Afrika. Walaupun ini persepsi orang awam, tapi benar adanya. Rupiah telah mengalami pelemahan dari waktu ke waktu. Tapi bukan hyperinflasi kayak mereka ya. Kalau kita cek data nih ya, rupiah tuh emang jadi terkecil ketiga di Asia, setelah rialnya Iran dan dongnya Vietnam. Memang mata uang merefleksikan ekonomi negara itu, termasuk kredibilitasnya. Indonesia sendiri sepanjang sejarah udah pernah ngelakuin redenominasi di tahun 60-an. Nah kalau waktu itu beneran terjadi hyperinflasi. Pas itu pemerintah mengalami twin deficit akut. Twin deficit itu adalah defisit fiskal di mana pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan dan defisit pembayaran, di mana lebih banyak yang jual ngelepas rupiah ketimbang beli. Kita sempat ngalamin lagi sih twin deficit tahun 2012 kemarin, makanya kita sempat dijuluki negara Fragile Five. Tapi periode 60-an ini yang lebih buruk. Waktu tahun 65 itu penerimaan negara tercatat hanya 923.444 miliar. Tapi pengeluarannya mencapai 2.244 triliun. Defisitnya gila-gilaan sampai 2,5 kali penerimaannya. Nambelnya gimana? Ya seperti biasa, printing money. Akibatnya terjadilah hyperinflasi gila-gilaan yang mencapai 600%. Ini mengakibatkan rupiah hancur berantakan. Dari yang dulunya harga tempe 1 perak jadi 1.000 perak. Akibatnya dilakukan penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965. Di tanggal 13 Desember 1965, Indonesia melakukan redenominasi. Hal itu dilakukan dengan cara menerbitkan pecahan mata uang dengan desain baru, yaitu Rp1
dengan nilai atau daya beri setara dengan Rp1.000. FYI, kalau di tahun 2022 ini era APBN pemerintah juga defisit, kompak dengan semua negara lah ya. Contoh aja di era APBN 2023 nanti, asumsi belanja negara itu 3.000 triliun, sementara penerimaannya cuma 2.400 triliun. Tapi ya jauh lebih manajeble lah. Lagi pula untuk nambal defisit ada skema permodalan yang lebih baik. Bisa nerbitin obligasi negara dengan bunga yang terjangkau. Kalau zaman dulu kan minim opsi ya, jadi ya cetak uang seenak udel aja. Habis itu yang jadi korbannya rakyat. Balik lagi, terus apa yang mesti kita antisipasi dari redenominasi ini? Keuntungannya jelas lebih simpel. 3 nol di belakang hilang, jadi lebih efisien dan lebih praktis. Meminimalisir human error kalau mencet nolnya kelebihan atau kurang satu. Pasti pernah dong ya kenalan lo, atau malah lo sendiri ya yang salah transfer. Karena beda 0,1 tuh kan gede banget ya. Ngitungnya juga jadi lebih gampang. Pencatatan lebih mudah karena angka lebih kecil. Selain itu secara psikologis jadi meningkatkan kredibilitas. Jadi ada ego kalau rupiah itu nggak lemah loh. Sementara risiko redenominasi adalah biaya tinggi untuk perubahan. Mulai dari mesti cetak uang baru, sosialisasi sana-sini, dan perubahan pada sistem akuntansi keuangan. Kosnya bukan hanya pada pemerintah, tapi juga pada masyarakat. Indonesia itu bukan cuma Jakarta, Surabaya, Makassar ya, tapi termasuk daerah-daerah pelosok yang jalanannya bahkan masih tanah. Mereka-mereka ini nih yang mesti jadi sasaran sosialisasi redenominasi ini. Kalau kita yang tinggal di kota besar kan mungkin akan lebih gampang paham lah ya dengan arus informasi dan teknologi yang ada. Nah kalau mereka yang tinggal di pelosok yang kalau belanja ke pasar aja mesti naik truk sejam. Risiko non teknis kayak psikologisnya juga ada. Karena tampak kecil kita bisa jadi lebih konsumtif. Misalnya kalau belanja Rp8.500, dengan uang Rp10.000 maka kembaliannya Rp1.500. Setelah redenominasi nanti, belanja Rp8.500, bayar dengan uang Rp10.000, maka jadi enggan nerima kembalian Rp1.500 karena ngerasa nanggung secara psikologis. Padahal selisihnya 15% loh. Bisa bikin inflasi atau kenaikan harga barang jadi nggak penting gara-gara itu. Jadi jangan gelap mata ya kalau ngelihat harga koper Tumi jadi 15.000, padahal kan 15 juta. Kalau kita lihat dari pengalaman negara lain, kebanyakan yang redenominasi itu dilakukan karena punya masalah hyperinflasi. Lalu setelah dikecilin, jadi kecil nggak? Contoh kayak Turki, Brazil, dan Zimbabwe. Mulai dari yang kronis, belanja sayur bawa duit berkarung-karung tuh di Zimbabwe. Karena inflasi yang mencapai miliaran persen selama periode 2007 sampai 2009, akibatnya mereka redenominasinya nggak nanggung-nanggung. Bukan kayak kita ya, yang rencananya cuma ngilangin 3 nol di belakang. Tapi di Zimbabwe itu sampai miliar. Tapi itu pun gak ada gunanya. Mata uang mereka tetap gak ada harganya. Masyarakatnya aja sampai lost trust. Akhirnya sejak 2015 mata uang mereka ditinggalkan. Dan memilih menggunakan mata uang ZAR-nya Afrika Selatan atau USD sekalian. Kemudian ada Turki yang ngelakuin redenominasi 6 angka 0 di belakang. 1 juta lira lama jadi 1 lira baru di tahun 2005. Sekarang 1 lira masih 1 lira. Tentu tidak saudara-saudara. Sekarang 1 lira udah jadi 18 lira. Artinya udah melemah 1800% dalam kurang dari 20 tahun. Kalau terus-terusan kayak gini, ntar bisa-bisa balik lagi jadi 1 juta lira. Contoh terakhir, realnya Brazil yang redenominasi 2.750 jadi 1 real di tahun 94. Sekarang real udah jadi 5 untuk 1 USD, melemah 500%. Emang lebih pelan ketimbang Turki, tapi kita bisa ngelihat indikasi yang jelas dari contoh-contoh negara yang melakukan redenominasi. Negara yang melakukan redenominasi bisa dikatakan merupakan negara yang punya track record inflasi yang buruk. Entah menurunnya daya beli atau yang lain, terlepas apapun sumber permasalahannya. Artinya, akar masalah yang harus diberesin ya penyebab inflasinya itu. Selama akar masalah nggak diberesin, ya akan jadi semakin besar lagi nominalnya dari waktu ke waktu. Menunjukkan emang pada dasarnya mata uang dan ekonominya yang lemah. Face it lah.
Tapi kalau kita lihat perkembangan 10 tahun terakhir di Indonesia, sebenarnya kita lihat rupiah ya segini-segini aja, relatif stabil. Ketika di tahun 2021 sampai 2022 mata uang dunia kompak melemah terhadap USD, rupiah pun relatif tetap stabil. Ini terlepas dari ada blessing in disguise ya dari commodity boom yang menguatkan ekspor kita. Setidaknya udah ada PR yang dikerjakan. Ekspor baja meningkat pesat, terlihat dari investasi yang luar biasa. Hilirisasi besar-besaran dan juga pembuatan smelter untuk meningkatkan nilai ekspor. Jadi dengan udah mengerjakan pekerjaan rumah, ada justifikasi lah buat mencapai tahap selanjutnya, di mana redenominasi adalah langkah yang wajar. Masalahnya di tahun 2022 ini udah mau masuk tahun politik. 2024 nanti pemilu serentak kan? Apa iya mau dijalanin? Kondisi ekonomi juga lagi nggak baik. Lagi siap-siap ngadepin inflasi tinggi setelah BBM naik. Toh peraturan menteri untuk redenominasi ini berlaku sampai tahun 2024. Kenapa nggak tunggu pemerintah selanjutnya aja yang mutusin? Nah, gimana menurut kalian? Setuju nggak sih sama redenominasi? Kalau setuju kenapa? Kalau nggak setuju kenapa? Tulis di kolom komentar ya. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.